Baik, kita lanjut. Waktu lumayan, masih banyak lagi. Baik, kita masuk ke bab yang baru. Apa itu? Sujudus syukri. Nah, sekarang kita masuk masih berkaitan dengan bab sujud. Ada namanya sujud syukur. Katanya tusannu kharijas salati. Nah, ini dasarnya lah sudah disampaikan. Sujud syukur ini disunnahkan di luar salat, tidak di dalam salat. Wala yajuzu ayyasjudaha dakhilas salat. Tidak boleh dilakukan sujud syukur ini di dalam salat. Naam. Jadi kalau dilakukan dalam solat, nah itu batal solatnya seperti sudah kita sampaikan kemarin. Ada di dalam Al-Quran itu simbolnya sama dengan simbol sujud tilawah di surah Shad. Nah, ingat itu saja Pak, surah Shad. Itu simbolnya sama ya dengan sujud tilawah yang lainnya. Tapi ini sini sujud syukur. Kalau dia lakukan sujud pas di dalam solat, batal solatnya. Tak boleh. Ini hanya untuk di luar solat. Jadi pas ketika mungkin bagi yang solat atau imam solat, pas baca surah Shad tersebut tidak ada sujud, langsung saja, tak masalah. Oh iya. Oh imam ini Pak, iya wajib tahu. Makanya Pak imam nih berkali-kali kita dengar dari segi dari pengajian, dari ustadz ceramah, kadang kan memang bukan hal yang sepele imam ini loh. Tanggung jawabnya besar dan orangnya memang betul-betul faqih. Faqihnya Pak, ahli ilmu fiqih. Bukan hanya dari segi ahli bacaan saja, dia harus tahu hal-hal yang membatalkan solat, dia harus tahu sunnah-sunnah, dia harus tahu rukun-rukun solat, dia harus tahu, ini tadi seperti ini tadi. Di dalam sujud tilawah ada sekian yang tidak boleh sujud, harus tahu. Ini mentang-mentang nengok sujud, batal solat, hancur solat. Tahu-tahu besok lah tahu, di yaumil qiyamah, ya. Nyato baru. Nah, kemarin saya sholat jamaah hari ini jam ini sholat zuhur ini atau sholat subuh misalnya. Loh, kenapa ini tidak ada catatan sholatnya? Batal, tidak dianggap. Mana ya Allah? Sholat ente batal. Loh, dari mana batalnya? Rasa saya tidak ada. Lah, ente sujud waktu itu baca surah Shad, ente sujud. Sujud tilawah. Lah, bukan itu sujud tilawah. Itu sujud syukur. Makanya benar ada kaidah dalam kitab Zubat, ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin yu'malu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak. Kita ini makanya terkadang orang berpikir ini nih hal yang sepele. Ya, hal yang sepele. Macam nih sujud syukur nih nanti. Orang oh ini sujud syukur. Ya, tapi apa syarat-syaratnya? Ya. Apalagi fikih ini, Pak. Memang kita lah sudah belajar dulu ya dengan guru-guru kita dulu di madrasah, yang mana pengalaman di pesantren, oke, alhamdulillah. Tidak ada yang berubah, itu aja dah. Rukun sholat 18, 17 itu aja, tidak mungkin bertambah. Oke, rukun fardu wudu, rukun wudu ada 6, tidak ada bertambah. Oke, betul. Tapi kalau masalah fikih ini ada perubahan sesuai zaman, Pak. Contoh, seperti zaman sekarang kita ada bayi tabung, contoh saja ini. Zaman dulu ada bayi tabung? Tidak ada. Zaman sekarang ada bayi tabung. Ini gimana hukumnya? Anaknya bin siapa? Hukumnya zina atau halal? Ini gimana?
Bin tabung, bin botol gini. Ini gimana? Kita cara menentukan hukumnya, melainkan kita belajar fikih ini, Pak. Sesuai dengan pandangan ijtihad ulama-ulama mutaakhirin atau ulama kontemporer yang sekarang. Bagaimana fatwa mereka mengeluarkan hukum dengan dasar ya hukum-hukum yang sudah ada. Tak mau, tak cukup kita Pak bilang, ya sama aja lah, sudah kita belajar kemarin. Tak bisa Pak. Ini, ya. Makanya terus ya, karena fikih ini sesuai zaman dia Pak. Dia menyesuaikan, tak bisa. Dan banyak masalah-masalah hal yang lain yang tak pernah ada dulu zaman akhir. Nah, seperti sekarang ada HP. HP ini, masya Allah, bahkan nikah pun lewat sini Pak. Nikah pun lu gimana ini hukumnya? Nikah online. Ini gimana hukumnya? Zaman dulu tidak ada seperti ini. Bagaimana kita tahu hukumnya? Melainkan kita belajar fikihnya. Sesuai dengan pandangan ulama, ijtihad ulama kita di akhir zaman ini. Yang kita akui ijtihadnya. Seperti kalau misalnya, kalau kita di Indonesia, seperti dari MUI lah, itu minimal kita. MUI, Majelis Ulama Indonesia, mereka yang di Indonesia ini, kalau derajat muftinya, kalau di Arab sana, Timur Tengah sana, bahasa Arabnya mufti, mereka orang-orang yang diakui bisa mengeluarkan fatwa, ya seperti MUI, kita dengar itu minimal. Bolehkah kita pelajari sendiri dengan berguru? Itu lebih bagus. Atau berkomitmen sendiri, itu lebih bagus. Kalau untuk ente sendiri tidak masalah. Cuman kalau untuk umum kita harus netralkan. Banyak Pak ya masalah lain ya. Jual beli gitu juga ya, online ini gimana ya. Aduh. Nah, ini tidak bisa kita hanya sebatas sudah cukup lah dulu saya sudah belajar, tidak bisa. Apalagi yang seperti imam tersebut ya, yang barusan kita bahas, harus benar-benar tahu ya. Nah ini, kalau tidak selesai. Ini semuanya dia tanggung semua ini, bukan diri dia aja, semua ini Pak. Nah, taib. Cuma mudah-mudahan imam kita sudah, insya Allah, kita ini kadang sembarangan juga kan. Nah. Itu katanya disunahkan di luar sholat. Nah, dan tidak boleh di dalam sholat. Taib. Katanya wa asbabuhu arba'atun. Nah, sekarang kita masuk ke sebab-sebabnya dulu. Sebab-sebab dibolehkan itu akan sujud syukur. Hujubun ni'mah katanya. Mendapat kenikmatan. Laha waqa'u min haitsu la yahtasib, secara tiba-tiba tanpa diduga. Nah, ini refleks nih saya Pak, dapat kenikmatan rezeki ya, nomplok. Tiba-tiba orang datang ke rumah, tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngantar duit 1 M. Wah, masya Allah. Amin. Wah, ini ngapa ini ngapa? Oh, ini Bapak dapat hadiah undian misalnya kan, apalah atau apalah gitu kan. Wah, masya Allah ya. Nah, itu boleh ya. Nah. Sawa'un akana dhahira kahudusi waladin. Katanya di sini baik nikmat yang zahir seperti apa? Kahudusi waladin, seperti dikaruniai anak. Nah, ini contoh yang lain, ini yang normal. Seperti baru dapat anak, apalagi yang 5 tahun bahkan 10 tahun sudah menikah belum dapat anak-anak, itu kalau dapat anak itu Pak, sekali dapat tuh masya Allah, itu senangnya bukan main, dahsyatnya ya. Sujud syukur. Kemudian apa lagi? Wa qudumi ghaibin, dan datangnya orang yang berpergian, lah lamo merantau tak? Oh, lah lamo lah bertahun-tahun Pak merantau ke Arab Saudi, 5 tahun lah dah balik-balik, 10 tahun lah ya. Akhirnya balik dengan aman, selamat. Bawa apa pula? Ya, bawa duit pula banyak. Masya Allah ya. Oh, sujud syukur, alhamdulillah nikmat.
Kemudian wa syifai maridin, dan sembuh dari sakit. Sebulan, 2 bulan di rumah sakit, ya, akhirnya sembuh, alhamdulillah. Atau misalnya tak sembuh-sembuh, berobat ke sini kemari, kemana kemari, di rumah sakit berbulan-bulan tak sembuh, akhirnya balik, ya, lah putus asa, dah ngambil obat tradisional lah, tawakkal Allah, minta doanya sini kemari, alhamdulillah sehat, dah boleh. Batinatan. Nah, jadi bukan hanya segi zahir saja, atau nikmat yang batin. Contoh, kahudhuthi ilmin lahu, seperti mendapatkan ilmu. Masyaallah. Kita sekarang dapat ilmu, alhamdulillah, ya. Kemudian apalagi, aulinahwihi waladihi, atau anaknya mendapatkan ilmu. Masya Allah, alhamdulillah, iya, anaknya sukses, ya, dari segi apapun lah, alhamdulillah, anak saya berhasil sekolahnya, berhasil belajarnya, bahkan sekarang jadi orang besar, bermanfaat bagi masyarakatnya, bermanfaat bagi umatnya, alhamdulillah, apalagi bagi keluarganya, masya Allah, ya. Nah, boleh sujud syukur, itu sebab yang pertama. Kemudian katanya dijelaskan juga, katanya wa makna hujubun ni'mati, dan yang dimaknai atau dikehendaki mendapat nikmat tiba-tiba itu apa katanya, antajaddudu wuku'iha wa in tawaqqa'aha, yaitu adalah mendapat nikmat yang baru meskipun sudah diperkirakan akan mendapatkannya sekalipun. Boleh, kita lah ngira lah akan dapat ini, ya, lah tahu lah akan dapat, ya, kemudian dapat, boleh sujud syukur, ya, itu nikmat, tanda syukur kita, tanda terima kasih kita. Kharaja bihi an-ni'amul mustamirratu kal afiyah fala yusannu laha sujud. Katanya apa? Berbeda jika nikmat yang sudah ada pada dirinya. Apa itu contohnya? Seperti selamat, maka tidak sunnah untuk melakukan sujud syukur. Maksudnya seperti kita sekarang aman, setiap hari kita aman, alhamdulillah. Sakit tak, celaka tak, alhamdulillah. Lah setiap hari, setiap waktu, lazim sudah. Nah, kalau seperti ini katanya apa? Fala yusannu laha sujud, tak perlu sujud lagi. Jadi apa tanda syukur kita, Ustaz? Tanda syukur kita cukup, alhamdulillah, dengan kita berzikir, bertasbih, istighfar, alhamdulillah. Jadi tidak cukup. Jadi momen-momen yang mana yang baru atau yang jarang terjadi, itu aja. Nah, itu makna mendapat nikmat secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, indifa'un niqmah. Nah, ini sebab yang kedua sujud syukur. Apa itu? Indifa'un niqmah, terhindar dari bencana. Barusan kita, saudara kita di Pulau Jawa sana, sebulan nampak kalau dihitung 2 minggu 3 minggu gempa itu kadang nyusul terus. Iya, masya Allah. Mun kita sini alhamdulillah aman-aman, kita masih bisa makan enak, tidur nyenyak, sholat tenang, ibadah nyaman, masya Allah. Ya, mun mereka di sana sampai dengar kita berita kemarin, sampai ya tempat evakuasinya, rumah lah hancur, apa jadi tempat rumah? Kandang kambing. Subhanallah. Kandang kambingnya selama ini, itulah tempat dia sekarang berteduh. Subhanallah. Masuk berita kemarin, saya lihat. Tidak ada lagi. Kandang kambing bau. Ayolah dibersihkan mau tak mau. Ya, itulah lagi. Mun kita, masya Allah, aman. Boleh, ya. Pas ketika, ya, terhindar dari bencana. Ini yang zahir katanya. Zahiratun min haitsu la yatasib.
terhindar dari bencana yang zahir dengan cara yang tidak terduga. Contoh misalnya, ini kalau kita ini masih jauh. Nah, misalnya seperti kita ambil contoh tahun 2016 yang lalu, tahun 2006 yang lalu, tsunami di Aceh. Dari sekian sudah habis rata rumah, beribu jiwa mati. Ada beberapa orang yang selamat tak terduga. Ada yang di dalam masjid selamat. Ada yang naik ke atap rumahnya, ada naik pohon kelapa, alhamdulillah. Yang lain inilah tersapu kalau. Itu apa lagi itu? Tak ada diduga, be. Ada anak kecil tahu-tahu Pak selamat, dia hanyut be, selamat. Sampai ke Portugal sana, ya. Lah jadi anak angkat Ronaldo itu sekarang. Pemain bola itu. Ya, sampai ke Portugal sana itu nah. Subhanallah, itu jauh itu Pak. Indonesia ke Portugal, itu subhanallah, perjalanan kalau kita naik kapal itu bisa 2 minggu 3 minggu itu Pak, sebulan. Selamat, tak makan tak minum seorang dewe, anak-anak. Akhirnya alhamdulillah balik lagi ke tanah airnya, diantar ya sama mereka. Dah sampai sekarang alhamdulillah selamat. Dah besar, dah berkeluarga. Martunis namanya ya, kalau salah. Martunis ya. Iya. Jadi anak angkat Ronaldo itu. Nah, itu apa lagi? Sangat dianjurkan untuk sujud syukur. Nah, dicontohkan di sini juga katanya apa? Seperti selamat dari kerobohan. Samalah itu. Selamat dari kerobohan, ya kan? Pas gempa, ini rumah mau hancur, alhamdulillah cepat keluar. Atau sudah tak apa-apa tertimpa, cuman masih selamat, alhamdulillah. Au gharakin, atau tenggelam misalnya, selamat. Kapal tenggelam, patah, tahu-tahu dia selamat, alhamdulillah. Kemudian au hadisin, atau bencana yang baru datang, apapun itu sifatnya. Nah, itu sebab yang kedua katanya boleh ya untuk atau disunnahkan untuk sujud syukur. Nah, itu yang kedua. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Nah, boleh ya, langsung saja, agak aku singkat juga nampak ini. Kita lanjut sebab yang ketiga, ru'yatu fasik, melihat orang fasik. Ini panjang nih mungkin pembahasannya ya. Kita sujud syukur boleh apabila melihat orang fasik. Orang fasik yang terang-terangan melakukan kefasikannya atau sembunyi-sembunyi namun selalu melakukan kefasikannya walaupun berupa dosa kecil. Jadi kita fasik ini Pak ada 2. Pertama dia fasik karena melakukan dosa besar. Dan yang kedua fasik karena melakukan dosa kecil tapi berketerusan. Jadi jangan anggap remeh dosa kecil ini. Contoh kita kadang subhanallah wal a'yadzubillah. Ada orang tuh hobi riba. Artinya apa? Riba, ngumpat. Tiap hari ngumpat cerita orang tiap hari. Masya Allah. Ngatain orang, ngumpat. Ya, ini bisa jadi fasik lah. Ya. Dan buka aurat. Nah, ini juga sama. Ya, walaupun laki-laki, laki-laki auratnya pusat sampai lutut. Setiap hari dia pakai celana pendek di atas lutut, tiap hari keluar pakai celana pendek. Buka aurat. Dosa kecil, oke. Tapi karena berketerusannya, fasik dia. Makanya sebagian ulama kita berkeras. Bahkan guru-guru kita berkeras. Seorang wali atau seorang ayah yang mana setiap hari kesehariannya pakai celana pendek terus, itu tidak sah nikahnya. Tidak sah. Ya. Apalagi ditambah dia tidak sholat, selesai dah.
Ya hanya saja alhamdulillah kita disitulah yang bikin selamatnya Pak. Sah nikahnya pas ketika mau nikah dituntun akan taubat. Tapi apabila benar-benar taubat, disitulah penghapus semuanya. Ya kan? Kita dituntut taubat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Ya kan? Dituntut sebelum pelaksanaan akad nikah dituntut. Masya Allah, ini akan panjang pembahasannya masalah fasik. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan minggu depan insya Allah. Waktu tinggal dikit, 1 menit lagi. Dan juga kalau ada pertanyaan insya Allah kita minggu depan lah kita ulang lagi lah. Seperti tadi kita ulang lagi ya dah. Nah, kita tutup ya pengajian kita. Ya mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menambah pengetahuan ilmu wawasan kita. Kita tutup dengan Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.